Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tantina Haryati SEMAKS dan Ibu Elizabeth Putri Visandra SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas D013. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai exercise week 13 dengan judul Intangible Asset. Sebelum memasuki pembahasan, berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu Venska Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 054. Kedua, Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Yang ketiga, Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Yang keempat, Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM akhir 095. Yang kelima, Melody Reni Vania Sihotang dengan NPM akhir 249. Yang keenam, Gilarial Harris Arroyan dengan NPM akhir 312. Lalu yang terakhir ada Brian Samuel Weju dengan NPM akhir 429. Baik, perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu untuk soal yang pertama, P12.3 LO2 Accounting for Patents, yaitu kolaboratoris memiliki paten untuk alat pencegah polusi udara. Perusahaan tidak memproduksi barang sendiri tetapi melakukan penelitian, mematenkan hasilnya, lalu memperoleh pendapatan melalui royalti atau penjualan paten. Nah, berikut beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh kolaboratoris. Untuk tahun 2013 sampai 2014, ada aktivitas penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan presipitator dengan biaya sebesar $384.000 Hong Kong. Lalu Januari 2015, ada aktivitas desain dan konstruksi prototipe dengan biaya $87.600 Hong Kong. Lalu Maret 2015, ada pengujian model dengan biaya $42.000 Hong Kong. Lalu Januari 2016, ada aktivitas biaya yang dibayarkan kepada insinyur dan pengacara untuk menyiapkan permohonan paten. Paten diberikan pada 30 Juni 2016 dengan biaya yaitu $59.500 Hong Kong. Lalu November 2017, ada aktivitas rekayasa yang diperlukan untuk memajukan desain presipitator tahun 2017 ke tahap manufaktur dengan biaya $81.500 Hong Kong. Lalu Desember 2018, ada biaya hukum yang dibayarkan untuk berhasil mempertahankan paten presipitator sebesar $42.000 Hong Kong. Selanjutnya, April 2019, ada biaya pengembangan yang ditujukan untuk memodifikasi desain presipitator yang dipatenkan sebesar $49.000 Hong Kong. Dan yang terakhir, yaitu Juli 2021, ada biaya hukum yang dibayarkan dalam gugatan pelanggaran paten yang tidak berhasil terhadap pesaing sebesar $34.000 Hong Kong. Nah, berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomi. Ko mengasumsikan masa manfaat 17 tahun ketika menerima paten pengendap awal. Pada 1 Januari 2021, perusahaan merevisi estimasi masa manfaatnya ke bawah menjadi 5 tahun tersisa. Amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh jika biaya dikeluarkan sebelum 1 Juli. Dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun tersebut jika biaya dikeluarkan setelah 30 Juni. Tahun fiskal perusahaan berakhir pada 31 Desember. Nah, untuk instruksinya, kita disuruh menghitung nilai tercatat paten pada masing-masing tanggal berikut ini, yaitu tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember. Baik, di sini saya akan menjawab yang poin A, yaitu carrying value of patent per 31 Desember 2016. Nah, untuk yang pertama yaitu menentukan biaya paten awal. Jadi, kita akan
melihat aktivitas yang terjadi sebelum dan saat 2016 itu sendiri. Kita identifikasi dahulu. Nah, pada 2013 sampai 2014 ini ada biaya penelitian dan pengembangan presipitator. Biaya ini tidak dikapitalisasi karena menurut akuntansi biaya research and development dibebankan langsung sebagai expense. Lalu Januari 2015 ada desain dan konstruksi prototype, ini tidak dimasukkan ke nilai paten. Dan Maret 2015 ada pengujian model, ini juga tidak dimasukkan ke nilai paten karena aktivitas yang terjadi pada tahun 2015 ini masih termasuk biaya research and development sehingga tidak dikapitalisasi. Jadi, biaya yang dapat dikapitalisasi adalah biaya yang dibayarkan kepada insinyur dan pengacara untuk pengajuan paten pada Januari 2016 sebesar $59.500 Hong Kong, karena biaya ini berhubungan langsung dengan memperoleh hak paten tersebut. Selanjutnya, kita menghitung amortisasinya. Diketahui bahwa paten diperoleh pada 30 Juni 2016 dengan umur manfaat awal yaitu 17 tahun. Maka amortisasi per tahunnya yaitu nilai paten sebesar $59.500 Hong Kong dibagi 17 sama dengan $3.500 Hong Kong. Karena biaya terjadi sebelum 1 Juli, maka menurut soal amortisasi dihitung penuh 1 tahun pada 2016. Dan yang terakhir, kita menghitung carrying value per 31 Desember 2016, yaitu biaya paten sebesar $59.500 Hong Kong dikurangi dengan amortisasinya, yaitu $3.500 Hong Kong, sama dengan $56.000 Hong Kong. Jadi, carrying value paten per 31 Desember 2016 adalah $56.000 Hong Kong. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang P12.2 LO2, Accounting for Patents. Yang bagian B, Carrying Value 31 Desember 2020. Yang pertama adalah biaya yang dikapitalisasi sebagai paten biaya yang dikapitalisasi. Ada dalam kurung tersebut. Yang pertama dari tahun Januari 2016, legal dan engineering yaitu $59.500. Yang kedua adalah 17 November 2017, engineering activity untuk advanced design yaitu $81.500. Desember 2018, legal fees mempertahankan paten berhasil yaitu sebesar $42.000. April 2019, development cost modification patents sebesar $49.000. Jadi kita hitung mulai dari 59,500 ditambah 81.500 ditambah 42.500 ditambah 49.500 sama dengan $232. Di sini kita akan membahas yang berikut adalah A. Amortisasi biaya awal paten sebesar $59.500. 59.500 bagi 17 sama dengan 3,500 per tahun. Amortisasi 2016 sampai 2020 sama dengan 3.500 kali 5 sama dengan 17.500. Jadi terdapat nilai buku sebesar 59.000 kurang 17.500 sama dengan 42.000. Baik, selanjutnya kita akan menghitung engineering cost 2017. Biaya engineering sebesar 81.500 dikapitalisasi dan diamortisasi selama sisa umur paten. Sisa umur saat November 2017 yaitu 17 kurang 1,5 sama dengan 15,5 tahun. Amortisasi per tahun sebesar $81.500 dibagi 15,5 sama dengan 5,5
5,258.06. Amortisasi 2017 sampai 2020 sebesar 5,258,6 rupiah kali 4 sama dengan 21,3224 ribu rupiah. Nilai buku sebesar 81,500 dikurangi 21.032.24 sama dengan 60.467.76 dolar. Yang berikut Legal Defense 2018 biaya sebesar 42.000 juga dikapitalisasi. Sisa umur pada akhir 2018 sama dengan 14,5 tahun. Amortisasi tahunan sama dengan 42 bagi 14,5 sama dengan 2.896.55 dolar. Amortisasi 2019 sampai 2020 sebesar 2,896.55 kali 2 sama dengan 5.793.10 dolar. Nilai buku sebesar 42.000 kurang 5.793.10 sama dengan 36.206.90 dolar. Carrying value 31 Desember 2020 sebesar 42.000 tambah 60.467.26 tambah 36.206.0640 sama dengan 138.674.66 dolar dibulatkan menjadi 138,670 dolar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban soal P12D2 LO2 pada nomor C mengenai accounting for patents. Soal meminta kita menghitung carrying value patent nomor 7586002 1A milik Laboratories pada 31 Desember 2023. Penyelesaiannya melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, biaya yang dikapitalisasi. Dari seluruh biaya dalam soal, hanya 3 yang dikapitalisasi sebagai paten, yaitu biaya pendaftaran paten Januari 2016 sebesar 59.500, biaya hukum mempertahankan paten yang berhasil Desember 2018 sebesar 42.000, dan biaya pengembangan setelah viabilitas ekonomi April 2019 sebesar 49.000. Totalnya 150.500. Sisanya dibebankan langsung, termasuk biaya riset dan gugatan hukum yang gagal. Langkah yang kedua, amortisasi 2016 sampai 2020. Ketika komponen diamortisasi secara terpisah, komponen 1 yaitu 59.500 dibagi 17 tahun dikali 5 tahun sama dengan 17.500. Komponen 2 yaitu 42.000 dibagi 14 tahun dikali 2 tahun sama dengan 6.000 dolar. Komponen yang ketiga ada 49.000 dibagi 14 tahun dikali 2 tahun sama dengan 7.000 dolar. Total akumulasi amortisasi adalah 30.500 dolar, sehingga book value per 1 Januari 2021 sama dengan 150.500 dikurangi 30.500 sama dengan 120.000 dolar. Angka yang ketiga, pada 1 Januari 2021, sisa umur manfaat direvisi menjadi 5 tahun. Amortisasi baru sama dengan 120.000 dibagi 5, sama dengan 24.000 dolar per tahun. Untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, maka total amortisasi sama dengan 72.000 dolar. Maka carrying value 31 Desember 2023 sama dengan 120.000 dikurangi 72.000 dolar sama dengan 48.000 dolar. Baik, perkenalkan nama saya Venska Dwi Ramadhani dengan MPN Mahir 054. Di sini saya akan membacakan soal P12.3 LO2, di mana pada soal ini diberikan informasi mengenai aset tidak berwujud milik Sandro SA, yaitu yang terdiri dari franchise,
paten, dan trademark. Yaitu yang pertama untuk franchise, pada 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian franchise dengan biaya awal sebesar 75.000 real Brazil. Lalu pembayaran dilakukan sebesar 15.000 real Brazil, di mana di awal dan sisanya dicicil dalam 4 pembayaran tahunan. Franchise juga memiliki royalti sebesar 5% dari pendapatan dan umur manfaat selama 10 tahun. Lalu yang kedua yaitu untuk paten. Sandro mengeluarkan biaya research and development sebesar 65.000 real Brazil serta legal dan registration cost sebesar 17.600 real Brazil, di mana paten tersebut memiliki umur manfaat yaitu 8 tahun. Lalu yang ketiga yaitu untuk trademark atau merek dagang, di mana Sandro membeli trademark sebesar 36.000 real Brazil pada 1 Juli 2019 dan mengeluarkan litigation cost sebesar 10.200 real Brazil. Nah, pada 1 Juli 2022 untuk mempertahankan trademark tersebut. Lalu trademark memiliki umur manfaat selama 20 tahun. Nah, pada soal ini juga terdapat instruksi, yaitu yang pertama, A. Diminta untuk membuat jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud pada laporan posisi keuangan Sandro per 31 Desember 2022 beserta perhitungan pendukungnya, yang kemudian pada instruksi bagian B, di mana diminta untuk membuat jadwal yang menunjukkan seluruh beban yang timbul dari transaksi tersebut dan akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 beserta perhitungan pendukungnya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan soal A, yaitu buatlah jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud pada laporan posisi keuangan Sandro per 31 Desember 2022. Yaitu yang pertama diketahui untuk franchise, untuk down payment sebesar 15.000 real Brazil, lalu present value pembayaran sebesar 43.700 real Brazil, lalu umur manfaatnya 10 tahun. Dan untuk paten, legal fees dan registration cost sebesar 17.600 real Brazil dengan umur manfaat 8 tahun. Lalu untuk trademark, yaitu harga perolehan sebesar 36.000 real Brazil, lalu litigation cost sebesar 10.200 real Brazil, dan untuk umur manfaatnya yaitu 20 tahun. Lalu selanjutnya untuk perhitungan, yaitu yang pertama franchise, yaitu biaya perolehan franchise dihitung dari down payment ditambah present value pembayaran masa depan, yaitu 15.000 real Brazil ditambah 43.700 real Brazil yang diperoleh yaitu sebesar 58.700 real Brazil. Nah, karena umur manfaat dari franchise-nya adalah 10 tahun, maka amortisasi tahun 2022 sebesar 58.700 real Brazil dibagi 10 tahun, yaitu diperoleh 5.870 real Brazil, yaitu sehingga carry amount atau nilai buku franchise sebesar 58.700 real Brazil dikurangi 5.870 real Brazil, yaitu yang diperoleh 52.830 real Brazil. Lalu yang kedua yaitu untuk paten yang dikapitalisasi hanya legal fees dan registration cost, yaitu sebesar 17.600 real Brazil. Sedangkan untuk biaya research and development tidak dikapitalisasi, sehingga amortisasi paten dihitung sebagai 17.600 real Brazil dibagi 8 tahun, yaitu diperoleh 2.200 real Brazil.
Lalu sehingga carry amount patennya yaitu 17.600 real Brasil dikurangi 2.200 real Brasil, yang diperoleh yaitu 15.400 real Brasil. Lalu yang ketiga yaitu trademark atau merek dagang, di mana biaya perolehan trademark berasal dari harga awal ditambah litigation cost yaitu 36.000 real Brasil ditambah 10.200 real Brasil, yang diperoleh yaitu 46.200 real Brasil. Dan untuk amortisasi trademark itu, untuk amortisasi tahun 2019 selama 6 bulan sebesar 36.000 real Brasil dibagi 20 dikali 6 per 12, yang diperoleh yaitu 900 real Brasil. Kemudian untuk amortisasi tahun 2020 dan 2021 sebesar 36.000 real Brasil dibagi 20 dikali 2, yang diperoleh yaitu 3.600 real Brasil. Lalu untuk amortisasi 2022 dihitung menggunakan sisa umur manfaat yaitu 17,5 tahun. Yaitu untuk perhitungannya 46.200 real Brasil dikurangi 4.500 real Brasil dibagi 17,5, yang diperoleh yaitu 2.383 real Brasil. Jadi untuk total akumulasi amortisasi trademark adalah 900 real Brasil ditambah 3.600 real Brasil ditambah 2.383 real Brasil, yang diperoleh yaitu 6.883 real Brasil. Lalu sehingga carry amount trademark yaitu menjadi 46.200 real Brasil dikurangi 6.883 real Brasil, yang diperoleh yaitu 38.835 real Brasil. Nah, maka total intangible asset Sandro SA per 31 Desember 2022 yaitu sebesar 52.830 real Brasil ditambah 15.400 real Brasil ditambah 38.835 real Brasil, yaitu diperoleh 107.65.000 real Brasil. Baik, perkenalkan nama saya Melody Renifania Siotong dengan NPM akhir 249. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang soal 2B dengan soal membuat jadwal yang menunjukkan seluruh beban yang timbul dari transaksi-transaksi yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Yang terjadi akibat transaksi franchise, paten, dan trademark. Pertama-tama kita akan mencari franchise expense. Pertama, perusahaan memiliki hak franchise. Biaya franchise dihitung dari uang muka sebesar 15.000 ditambah value cicilan sebesar 43.700, sehingga didapat total cost franchise sebesar 58.700. Karena umur manfaat franchise adalah 10 tahun, maka dilakukan amortisasi menggunakan metode garis lurus. Yang dimana rumus amortisasi expense yaitu cost of franchise dibagi useful life, yaitu didapat 58.700 dibagi 10, didapat amortisasi expense pada tahun 2022 sebesar 5.870. Lalu yang kedua yaitu selanjutnya kita akan mencari franchise royalty expense. Selain amortisasi, perusahaan juga harus membayar royalti sebesar 5% dari pendapatan franchise. Pendapatan tahun 2022 sebesar 900.000, sehingga untuk mencari royalty expense-nya yaitu mengalihkan revenue dikali 5% dari untuk membayar royalti, sehingga didapatkan royalty expense pada tahun 2022 sebesar 45.000. Lalu yang kedua, kita akan mencari paten. Pertama-tama kita akan menghitung
patent amortization expense-nya. Untuk paten yang dapat dikapitalisasi hanya legal fees dan registration cost sebesar 17.600. Paten memiliki umur 8 tahun sehingga amortisasi dihitung dengan membagi 7.600 dibagi 8 sehingga didapatkan patent amortization expense pada tahun 2022 sebesar 2.200. Lalu, karena terdapat biaya eksperimental dan development sebesar 65.000, biaya ini tidak dapat dikapitalisasi karena paten belum mencapai economic viability, sehingga seluruh biaya dicatat sebagai research and development expense sebesar 65.000. Lalu selanjutnya yang ketiga kita akan mencari trademark. Perusahaan juga memiliki trademark yang dibeli sebesar 36.000. Terdapat tambahan successful litigation cost sebesar 10.200 yang dikapitalisasi karena berhasil mempertahankan trademark. Trademark memiliki umur manfaat 20 tahun, sehingga amortisasi trademark awal yaitu 36.000 dibagi 20 tahun sehingga didapatkan amortisasi trademark awal sebesar 1.800. Sedangkan amortisasi litigation cost untuk 6 bulan tahun 2022 adalah 10.200 dibagi 20 tahun dikali 6 bulan per 12 tahun sehingga didapat 255. Sehingga total trademark amortization expense menjadi 2.055 dengan menambahkan 1.800 ditambah 255. Sehingga di PPT sudah terlampirkan tabel schedule of expense appearing on the income statement of the year and then Desember 31 2022 yang dimana pertama franchise amortization sebesar 570, franchise royalty sebesar 45.000. Lalu yang ketiga research and development expense sebesar 65.000, patent amortization expense sebesar 2.200, dan yang terakhir trademark amortization expense sebesar 2.055. Sehingga total seluruh expense pada tahun 2022 yaitu sebesar 120.125. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Siti Nur Mufadila dengan NPM Mahir 095. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 yang dimana PT Nusantara Inovasi ini membeli sebuah paten teknologi komunikasi dari sebuah perusahaan senilai 480 juta rupiah pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Paten tersebut memiliki masa manfaat hukum yaitu 20 tahun, namun manajemen memperkirakan masa manfaat ekonomisnya hanya 8 tahun, sehingga perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban amortisasi per tahunnya. Pada akhir tahun 2024 ini, terdapat indikasi bahwa teknologi tersebut mulai tertinggal akibat munculnya adanya inovasi baru pada teknologi. Sehingga nilai terpulihkan paten ini yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2024 diestimasi sebesar 270 juta rupiah. Sehingga dipertanyakan, pertama yaitu hitunglah beban amortisasi per tahun dan nilai buku paten pada tanggal 31 Desember tahun 2024 setelah 3 tahun amortisasi. Dan yang kedua, tentukan apakah terjadi penurunan nilai atau impairment pada akhir tahun 2024. Jika iya, hitunglah rugi penurunan nilai dan sajikan jurnal yang dibutuhkan. Untuk pembahasannya akan di slide selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 3 yang dimana diperintah untuk menghitung beban amortisasi per tahun dan nilai buku paten teknologi pada tanggal 31 Desember pada tahun 2024 setelah 3 tahun amortisasi. Yang pertama yaitu kita menghitung beban amortisasi per tahun dari harga perolehan sebesar 480 juta rupiah dibagi dengan masa manfaat ekonomis yaitu 8 tahun, sehingga hasilnya itu 60 juta rupiah untuk per tahunnya. Karena ini menggunakan metode garis lurus sehingga beban amortisasi per tahunnya yaitu tetap sebesar 60 juta rupiah.
Dan mengapa kok memakai masa manfaat ekonomis, bukan memakai masa manfaat hukum? Karena masa manfaat ekonomis ini periodenya lebih pendek daripada masa manfaat hukum, sehingga lebih realistis dan sesuai dengan standar akuntansi yang dimana prinsipnya, jika kita mempunyai aset seperti paten dan masa manfaat ekonomisnya lebih pendek, periodenya diperkirakan daripada masa manfaat hukum, maka kita menggunakan yang dimana periodenya lebih pendek tersebut. Kemudian yang kedua itu kita menghitung amortisasi dengan menggunakan tabel. Yang pertama yang dimana beban amortisasi per tahunnya itu tetap sebesar 60 juta rupiah. Sehingga pada tahun 2022 beban amortisasi yaitu 60 juta rupiah. Untuk akumulasi amortisasi yaitu dari beban amortisasi pada tahun 2022 sebesar 60 juta rupiah. Dan untuk nilai buku yaitu dari harga perolehan 480 juta rupiah dikurangi dengan beban amortisasi tahun 2022, maka hasilnya yaitu 420 juta rupiah. Kemudian untuk tahun 2023, beban amortisasi sama, yaitu 60 juta rupiah. Untuk akumulasi amortisasi yaitu dari tahun 2022, 60 juta rupiah ditambah dengan beban amortisasi pada tahun 2023, 60 juta rupiah. Maka hasilnya itu 120 juta rupiah. Untuk nilai bukunya yaitu dari nilai buku tahun sebelumnya itu tahun 2022 dikurangi dengan beban amortisasi tahun 2023, maka hasilnya yaitu 360 juta rupiah. Dan untuk tahun yang 2024 juga sama, beban amortisasi yaitu 60 juta rupiah. Untuk akumulasi amortisasi yaitu dari 120 juta rupiah di tahun 2023 ditambah dengan beban amortisasi di tahun 2024, maka hasilnya itu 180 juta rupiah. Dan untuk nilai bukunya yaitu dari nilai buku tahun sebelumnya di tahun 2023 dikurangi dengan beban amortisasi di tahun 2024, hasilnya itu 300 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan nilai buku paten teknologi pada tahun 2024 yaitu harga perolehan sebesar 480 juta rupiah dikurangi dengan total akumulasi amortisasi selama 3 tahun yaitu tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 yaitu sebesar 180 juta rupiah. Maka hasilnya yaitu 300 juta rupiah. Untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai jawaban dari soal yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu pada poin B, tentukan apakah terjadi penurunan nilai atau impairment pada akhir tahun 2024. Jika iya, hitunglah rugi penurunan nilai dan sajikan jurnal yang diperlukan. Nah, kita ketahui bahwa nilai recoverable amount pada soal adalah 270 juta rupiah. Sedangkan nilai carrying amount tahun 2024 yang sudah diperhitungkan oleh rekan saya sebelumnya didapatkan hasil 300 juta rupiah. Maka langkah selanjutnya yaitu kita identifikasi apakah terjadi penurunan nilai atau tidak. Jadi, nilai recoverable amount yaitu 270 juta ini nilainya lebih kecil daripada carrying amount tahun 2024 yaitu sebesar 300 juta rupiah. Maka di sini ada penurunan nilai atau impairment pada akhir tahun 2020. Selanjutnya kita hitung rugi penurunan nilainya. Rumusnya impairment loss sama dengan carrying amount dikurangi dengan recoverable amount. 300 juta rupiah dikurangi dengan 270 juta rupiah didapatkan hasil 30 juta rupiah. Selanjutnya kita buat jurnal penyesuaian 31 Desember 2024. Yaitu beban kerugian penurunan nilai atau impairment loss di sebelah debit sebesar 30 juta rupiah pada akumulasi kerugian penurunan nilai atau accumulated impairment loss patent di sebelah kredit sebesar 30 juta rupiah. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.